Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Kamis 11 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul Tipologi sebagai Nubuatan. Berikut penjelasannya. Simbol-simbol nubuatan apokaliptik seperti yang ditemukan dalam Daniel dan Wahyu memiliki suatu penggenapan tunggal, misalnya kambing jantan menemukan penggenapannya di Yunani, sebuah kerajaan tunggal dalam kurung Daniel 8 ayat yang ke-21. Di atas semuanya, ayat ini langsung menamainya untuk kita. Seberapa jelaskah hal itu? Namun demikian, tipologi berfokus pada orang-orang, peristiwa, atau institusi sebenarnya dari Perjanjian Lama yang ditemukan dalam sejarah nyata. Tetapi hal itu mengarah pada peristiwa yang lebih besar di masa depan. Penggunaan tipologi sebagai metode penafsiran menunjuk kembali kepada Yesus dan para penulis Perjanjian Baru. Bahkan ditemukan dalam Perjanjian Lama itu sendiri. Satu-satunya panduan untuk mengenali tipe dan antitipe adalah ketika seorang penulis Alkitab yang diilhami mengidentifikasinya. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 1-13. Peristiwa apakah dalam sejarah yang diterujuk oleh Rasul Paulus pada waktu ia mengamarkan gereja Korintus? Bagaimanakah ini berhubungan dengan kita sekarang ini? Paulus menunjuk kembali pada kenyataan sejarah Keluaran dan mengembangkan tipologi berdasarkan pengalaman orang Ibrani dahulu di padang belantara. Dengan cara ini, Paulus menunjukkan bahwa Allah yang mengilhami Musa untuk mencatat peristiwa-peristiwa ini bermaksud bahwa tanda petik hal-hal ini menjadi contoh bagi kita. Dalam kurung 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 New King James Version, dengan demikian menasihati Israel rohani untuk sabar dalam pencobaan sementara kita hidup di akhir zaman. Saya akan membacakan ayat-ayat di bawah ini dan Anda akan menuliskan tipe-tipe dan penggenapan antitipe seperti yang dijelaskan oleh Yesus dan para penulis Perjanjian Baru. Ayat yang pertama terdapat dalam Matius 12 ayat yang ke-40. Demikianlah bunyinya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yohanes 19 ayat yang ke-36, demikianlah bunyinya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15, demikianlah bunyinya, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat yang berikutnya terdapat dalam Roma 5 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyinya, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan ayat yang terakhir terdapat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Beginilah bunyinya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah kelima ayat yang sudah saya bacakan. Nah, dalam setiap kasus, Yesus dan para penulis Perjanjian Baru menerapkan penafsiran tipe dan antitipe yang memungkinkan arti penting nubuatan itu tanpa nyata. Dengan cara ini, mereka menunjuk pada penggenapan yang lebih besar dari kenyataan sejarah. Pikirkan tentang pelayanan bait suci duniawi yang berfungsi sebagai tipe dari seluruh rencana keselamatan. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang pentingnya pekabaran bait suci bagi kita dewasa ini? Inilah perenungan malam kita. Kiranya
kita dapat terkuatkan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menuntun kami untuk mempelajari dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Bapa, kiranya Tuhan tuntun kami melalui pelajaran yang berjudul tipologi sebagai nubuatan. Kiranya Tuhan menasihatkan kami Israel rohani untuk sabar dalam pencobaan, sementara kami hidup di dalam akhir zaman. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami pada malam ini. Kami serahkan kehidupan kami dan peristirahatan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.